Perang saksi ahli terus mewarnai persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Eva Aryani Zulfan, menghadirkan kubu Jessica ke persidangan. Kuasa hukum Jessica pun menanyakan pendapat Eva Aryani terkait analisis kriminolog Roni Niti Baskara tentang gestur Jessica. Jadi kalau saya sebagai seorang kriminolog, saya bukan ahli psikologi, tapi melakukan suatu penelitian dengan cara gestur yang bukan menjadi bidang saya, maka tentunya hasilnya menjadi tidak valid dan bisa dipertanyakan. Kira-kira begitu ya. Bukan hanya gestur, saya kira dalam hal apapun ketika itu alat itu kita pakai sementara kita tidak punya kemampuan menggunakan alat itu. Gitu ya. Tentunya hasilnya akan dipertanyakan. Karena di dalam Pak Roni ini di sini saya lihat berita acaranya dia menggunakan juga teori gestur gitu loh. Padahal dia adalah seorang kriminolog gitu loh. Pada persidangan terdahulu, Roni Niti Baskara menganalisa perilaku Jessica saat menggeser sesuatu di atas meja dan menyatakan itu merupakan sebuah tindakan yang mencurigakan. Di sini Anda mengatakan bahwa Jessica menggeser sesuatu benda di atas meja seakan ingin menghalangi sesuatu dengan pajangan tersebut. Gerakan-gerakan menghalangi itu dilihat dari keilmuan saudara, itu tujuannya untuk apa? Itu ada jelasan oleh Jennifer. Oke, tapi dari hasil itu Anda bisa menggambarkan bahwa gestur menghalangi umumnya dilakukan seseorang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi atau kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Gitu. Tak hanya itu saja, kala itu Roni Niti Baskara juga menyimpulkan bahwa Jessica berperilaku tidak stabil atau unstable personality. Kesimpulan Roni ini didasarkan pada teori fisiognomi atau ilmu membaca wajah. Ya. Pertama tentu saya ingin mengingatkan, pada saat saya membaca fisiognomi wajah beliau, itu titik-titik kening itu adalah kening yang berpikir secara sistematis, ya, berpikir secara step by step. Ya. Dari sini kita melihat orangnya senang kerapian, ya, cerewet hal-hal yang kecil, ya. Jadi apa-apa itu harus dengan teliti, ya. Kemudian dari dagu, keras kepala, ya. Keras kepala itu mendukung strong will-nya, keinginannya untuk berbuat sesuatu, sistematis, ya. Dari sini, dari matanya seperti itu, dari sini seperti itu sedikit banyak mendorong dengan apa yang disampaikan tadi, itu dasar-dasar dia mempunyai rencana untuk melakukan hal-hal yang menyakiti. Teori fisiognomi yang digunakan Roni untuk menganalisis Jessica inilah yang dipertanyakan Otto Hasibuan dalam persidangan. Otto pun meminta Eva Aryani untuk memberikan pendapatnya atas kesimpulan Roni Niti Baskara. Saya tadi katakan bahwa ilmu kriminologi hanya akan bicara tentang motif, ya, sampai kepada gejala-gejala, motivasi, hal-hal yang mendorong orang melakukan kejahatan, kemudian faktor-faktor apa yang mendorong orang melakukan kejahatan. Tetapi tidak bisa kemudian mengatakan atau memberikan satu justifikasi, dialah penjahat. Tadi saudara mengatakan. Tak hanya itu saja, Eva Aryani juga menyebut teori fisiognomi tidak bisa digunakan untuk menganalisis dan menentukan Jessica bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Eva juga menyebut teori fisiognomi merupakan teori yang paling banyak diperdebatkan oleh ahli dan tidak pernah digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah perkara pidana. Selain dari aspek kriminologi, kuasa hukum Jessica juga menghadirkan saksi ahli psikologi untuk menyanggah keterangan ahli psikologi dari pihak JPU. Saksi ahli psikologi Dewi Tafiana menilai perilaku dalam CCTV tidak bisa dianalisis dan menghasilkan kesimpulan karena CCTV hanya memberikan data yang minim. Jadi kalau umpamanya ada di data yang CCTV, kemudian dilihat gestur, body language, lantas dengan melihat gestur, body language di CCTV yang film bisu itu, kita langsung membuat suatu penilaian, nggak boleh tuh. Tadi dikatakan gestur seberapa persen Pak tubuh? Cuman 55% kan? Jadi sudahlah kita melihat CCTV tadi yang cuma satu informasinya, cuma satu. Kemudian kita melihat dengan gesturnya. Jadi bisa nggak Pak
kita menilai dari hal yang kurang, data yang kurang. Keterangan Dewi Taviana ini seolah menganulir keterangan psikolog klinis Antonia Rati Anjayani yang sudah dihadirkan JPU pada persidangan sebelumnya. Pada persidangan tanggal 15 Agustus lalu, Antonia Rati menyebut ketidaklaziman perilaku Jessica berdasar analisis dari CCTV Cafe Olivier. Kelihatan kan dari gerak-geriknya diam aja. Langsung aja dari sini kan kelihatan yang menunjukkan respons dari bahasa tubuh. Saya nanti tanya. Care menunjukkan antisipasi ke situ adalah Hani dan petugas-petugas di Oliver. Saksi ahli boleh memberikan pendapat dan keterangannya. Namun hakimlah yang nantinya akan memutus apakah Jessica terbukti bersalah atau bebas dari segala dakwaan jaksa.